Hmm. Oke, ya, transformasi linier. Transformasi seperti arti kata itu sendiri ya, seperti arti kata transformasi itu adalah perubahan. Jadi transformasi ini adalah sebuah fungsi atau nanti mungkin kita bisa mengubah fungsi itu dalam bentuk matriks yang mengubah bentuk. Jadi bisa bentuk dari satu bentuk di ruang dimensi 2 misalnya ke ruang dimensi 3 gitu ya. Atau dari ruang dimensi 3 turun menjadi ruang dimensi 2. Jadi bisa dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M yang berbeda gitu ya. Atau misalnya sama-sama dari ruang dimensi N ke ruang dimensi N tapi dia berubah posisi gitu. Jadi itu yang akan kita bicarakan. Bagaimana kita membuat atau menentukan matrik baku yang bisa mengubah fungsi atau yang bisa mengubah vektor gitu ya, atau ya bisa vektor atau bangun dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M, atau berubah bentuk, berubah posisi nih dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, perubahan posisi itu bisa karena dicerminkan, bisa karena diputar, bisa karena digeser gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum sampai ke sana, kita coba lihat definisinya dulu apa itu transformasi linier. Jadi, seperti yang saya singgung sedikit di depan tadi, bahwa transformasi itu mengubah bentuk atau ya bentuk ya, merubah sebuah objek dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau sebuah objek dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M begitu. Jadi misalnya fungsi F nih, ada sebuah fungsi F yang berasal dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M, maka kita nanti akan menuliskannya fungsi F itu disebut transformasi dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Nah, notasinya seperti ini ya, bahwa F itu mengubah atau mentransformasi objek dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. F titik 2 R pangkat N, kemudian panah R pangkat M. Jadi kalau kita baca ya, fungsi F adalah transformasi dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Kalau ruangannya sama, dari sama-sama dari dimensi yang sama gitu ya, dari ruang dimensi N ke ruang dimensi N, maka kita sebut dia bukan transformasi, tapi kita boleh menyebutnya sebagai operator karena tidak berubah ruang dimensinya. Jadi dia tetap tadi ya yang kita sudah singgung sedikit, operator ini nanti bisa menggeser, bisa mencerminkan, bisa memutar gitu ya. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan suatu transformasi dari satu ruang ke ruang yang lain, itu adalah fungsi yang bernilai real yang kita tulis begini. Jadi ini misalnya dari ruang dimensi n ya, tentu fungsi itu akan berisi n variabel. Jadi x1, x2, x3 sampai xn. Kemudian dengan transformasi f itu yang semula dia berasal dari ruang dimensi n akan ditransformasi menjadi apa namanya objek yang berada di ruang dimensi M. Jadi nanti variabelnya dari 1 sampai M. Katakanlah misalnya semula kita pakai X nih. Nah, untuk membedakan nanti kita pakai W gitu ya. W1, W2, W3 sampai WM. Jadi kalau kita lihat baris, kalau masih ingat pada saat kita membahas matrik, itu kan kita bisa mempunyai eh, 3 persamaan misalnya. Nah, 3 persamaan itu kalau kita sajikan dalam bentuk matrik, jumlah persamaan itu akan berada pada baris-baris yang berbeda gitu ya. Kemudian kolomnya itu adalah variabel-variabelnya. Jadi misalnya satu persamaan, baris satu nanti ada 4 variabel, berarti itu dia 4 kolom gitu. Nah, jadi ini juga begitu. Jadi W1, W2, W3, sampai WM itu adalah variabel baru di ruang hasilnya, gitu ya, di ruang dimensi M-nya yang merupakan ruang hasil, itu adalah hasil transformasi F ini dari N variabel yang akan mengubah menjadi M variabel. Tentu masing-masing barisnya karena fungsinya mungkin berbeda gitu ya, itu akan disajikan dalam per baris dengan masing-masing fungsi sendiri-sendiri. W1 fungsinya apa? Nanti dia akan mengubah X1, X2, X3-nya menjadi nilai W1. Kemudian yang W2 juga begitu. Fungsinya beda lagi. Fungsi yang kedua
dia akan mengubah nilai variabel X1 sampai Xn-nya menjadi W2. Gitu ya. Nah, demikian juga kalau ruang dimensinya tidak berubah, tetap masih di dalam ruang dimensi N, kita sebutnya dia operator, maka kita boleh gantikan variabel F yang sebagai fungsi tadi dengan operator T. Gitu. Nah, jadi kita nulisnya operator T ini memetakan variabel X1 sampai Xn menjadi X1 sampai Xn lagi. Gitu. Tapi nanti dengan apa namanya transformasi masing-masing gitu ya. Jadi variabelnya masih sama, sejumlah N. Oke, kita coba lihat contohnya. Nah, contoh satu ini adalah transformasi atau transformasi dari ruang dimensi 2, ya, karena ada dua variabel, ke ruang dimensi 3. Karena di sini ada tiga persamaan. Jadi masing-masing persamaan itu yang nanti akan memetakan atau mengubah variabel X menjadi variabel W. Yang semula hanya dua variabel, yaitu X1, X2, menjadi W1, W2, W3. Kalau kita lihat nih, setiap barisnya, kan dia fungsinya beda-beda ya. Jadi masing-masing fungsi itu apa namanya mengubah nilai X1 dan X2-nya sesuai dengan fungsinya. W1 misalnya adalah dihasilkan dari X1 plus X2. Nanti variabel W2 itu bentuk fungsinya adalah 3 kali X1 kali X2. Kemudian W3 itu X1 pangkat 3 dikurangi X2 pangkat 3. Jadi nanti di hasil transformasinya dari ruang dimensi 2, yang tadinya kan dua variabel nih, akan menjadi ruang dimensi 3. Jadi kalau kita tulis, transformasi ini mengubah variabel X1, X2 menjadi W1, W2, W3. W1-nya adalah X1 plus X2, W2-nya 3 X1 kali X2, W3-nya X1 pangkat 3 dikurangi X2 kuadrat. Nah, kalau misalnya diberikan sebuah titik, titik di dalam ruang dimensi 2, titik 1, min 2 itu kalau lewat transformasi ini menjadi koordinat yang mana gitu ya. Nah, kita masukkan. X1-nya 1 dimasukkan ke sini, X2-nya min 2 dimasukkan di sini. Jadi nanti W1-nya itu menjadi 1 plus min 2, jadinya min 1. Kemudian W2-nya 3 kali X1 kali X2. Jadi 3 kali min 2 kali 1, jadi min 6. Lalu yang W3-nya X1 pangkat 3, yaitu 1 pangkat 3, dikurangi min 2 kuadrat, 4. Jadi 1 min 4, jadi min 3. Gitu ya, jadi transformasi ini mengubah atau memetakan, mentransformasi koordinat atau titik 1,2 menjadi min 1, min 6, min 3. Gitu ya, jadi dia mengubah dalam hal ini ya, dalam contoh satu ini, transformasi ini mengubah titik di ruang dimensi 2 menjadi sebuah titik di ruang dimensi 3. Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau nggak paham, seperti biasa saya diinterupsi aja. Nah, secara umum, transformasi linear itu dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M, seperti yang dituliskan di depan tadi, tulisannya seperti ini, bahwa T itu adalah transformasi linear yang mengubah titik dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Kalau dinyatakan dalam persamaan kan secara umum seperti ini ya. W1 sama dengan, kalau kita lihat nih, X1, X2, X3. Masing-masing ada koefisiennya. Jadi ini kalau linear kan berarti kita tidak mengenal pangkat. Tidak mengenal pangkat lebih dari satu ya. Jadi pasti semuanya akan berbentuk polinomial, bukan polinomial, ding. Semuanya pangkat satu. Jadi ini dari X1 sampai Xn-nya itu pangkat satu. Sehingga kita sebut dia transformasi linear. Kalau yang contoh satu ini bukan transformasi linear karena di sini ada pangkat 3 sama eh, kuadrat ya. Oh ya, ini harusnya kuadrat. Oke, nanti saya ganti sebentar. Baik. Nah, saya kembali ke sini. Jadi kalau transformasi linear, semua variabelnya pangkat satu. Kemudian masing-masing persamaan itu mendefinisikan variabel baru W1 sampai Wm yang ini sebetulnya kalau dalam bentuk matrik kan kita bisa tulis bahwa matrik W1 sampai Wm yang komponennya W1 sampai Wm itu adalah hasil perkalian koefisien-koefisien dari variabel X ini A1, A12 sampai A1N
Itu koefisien yang kita letakkan di baris 1. Nanti koefisien dari persamaan kedua juga sama, kita letakkan di persamaan kedua sampai persamaan ke M. Gitu ya, variabelnya sampai N. Ini kan kalau perkalian matrik kan begini ya. A1 1 X1 ditambah A1 2 kali X2 tambah lagi A1 3 kali X3 dan seterusnya sampai terakhir A1 N kali XN. Ini seperti ketika kita mempelajari mencari solusi dari sistem persamaan linear. Kan bentuk ini adalah bentuk perkalian dua buah matrik. Nanti kita sebut dia matrik A gitu ya, koefisien dari matrik, kemudian ini matrik X. Ya, ini kalau disajikan dalam bentuk matrik. Nah, secara ringkas kan kita bisa menuliskan seperti ini. Matrik W itu kita sebut saja dia W gitu ya. Kemudian X bar itu adalah karena eh, vektornya, vektor X. Kemudian A ini adalah matrik baku atau matrik standar. Jadi matrik A ini adalah matrik baku untuk transformasi linear T. Dan T-nya ini disebut perkalian apa namanya dengan matrik A. Gitu ya. Jadi nanti tujuannya sebetulnya kita nanti bisa menghitung atau mencari matrik-matrik baku yang mengubah titik dari ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Ya. Jadi kita sebut dia matrik standar atau matrik baku. Oke, kita coba lihat. Misalnya diketahui transformasi linear T gitu ya, dari ruang dimensi 4 ke ruang dimensi 3. Jadi variabel pertama kalau dia pakai X ada X1, X2, X3, X4. Nah, nanti melalui transformasi linear ini akan diubah menjadi 3 variabel, W1, W2, W3. Nah, jadi ada 3 persamaan atau ada 3 fungsi yang mengubah variabel X itu menjadi W. Nah, kemudian persamaan ini kita ubah menjadi bentuk matrik. Jadi ini menjadi matrik hasil ya, W1, W2, W3. Kemudian koefisien dari X-nya kita tulis ini berarti 2 min 3, 1 min 5. Jadi 2 min 3, 1 min 5. Kita letakkan di baris 1. Kemudian persamaan kedua koefisiennya 4, 1 min 2, 1 kita letakkan di baris kedua. Persamaan ketiga, X1-nya 5, X2-nya min 1, X3-nya 4, X4-nya 0. Jadi kita masukkan di baris ketiga. Nah, variabel X-nya kita masukkan sebagai matrik kolom atau matrik yang isinya satu kolom. Ya, jadi ini namanya matrik kolom. Nah, kemudian kalau sudah begini kan kita bisa lihat ya, oh berarti ini matrik A-nya yaitu matrik standarnya atau matrik baku untuk transformasi linear tersebut adalah ini. Matrik yang berisi koefisien-koefisien dari X-nya ini ya. 2, min 3, 1, min 5, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan matrik bakunya. Jadi nanti tinggal kita masukkan titik dari ruang dimensi 4, misalnya 1, 0, 3, 4 gitu. Nanti akan berubah menjadi W1, W2, W3 dengan cara memasukkan di sini nilai-nilai X1, X2, X3, dan X4-nya. Itu ya, contoh. Misalnya dari ruang asal nih, di ruang dimensi 4, kita mencari berapakah atau titik manakah yang menjadi hasil transformasi linear dari transformasi T ini. Misalnya dari titik 1, min 3, 0, 2. Tinggal kita masukkan ke sini. 1, min 3, 0, 2. Gitu ya, terus kita kalikan biasa. 2 kali 1 plus min 3 kali min 3 jadi 9. Jadi 2 tambah 9, 11. Lalu 1 tambah 0. Kemudian ditambah min 5 kali 2, min 10. Jadi 2 tambah 9, 11. 11 dikurangi 10, 1. Nanti yang baris kedua juga sama, seperti perkalian matrik. 4 kali 1, 4. Ditambah 1 kali min 3, berarti 1 ya. 4 dikurangi 3, 1. Lalu min 2 kali 0, ditambah 1 kali 2. 1 ditambah 2 jadi 3. Baris ketiga juga sama, 5 kali 1, 5. Ditambah min 1 kali min 3 jadi 8. Lalu plus 0, lalu plus 0 lagi, jadi 8. Begitu. Jadi tinggal kita masukkan saja titiknya ke dalam rumus rumus transformasi tadi ya.
Nah, demikian juga kalau ruang dimensinya tidak berubah. Dari ruang dimensi N ke ruang dimensi N, tetap ada matrik baku A, apa namanya, yang memetakan dari ruang dimensi N ke ruang dimensi N. Nah, karena dia operator kita bisa menuliskannya seperti ini. Transformasi dari apa namanya? Transformasi dari fungsi X atau variabel X atau vektor X gitu ya dengan matrik baku A. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Perkalian matrik baku A dengan vektor X. Oke. Oke, jadi saya kira tidak sulit ya untuk mencari matrik baku dari transformasi ruang dimensi N ke ruang dimensi M. Nah, sekarang kita coba lihat definisi dari transformasi linear. Di depan tadi kita sudah lihat bahwa fungsi yang memetakan vektor dari ruang dimensi M ke ruang dimensi M itu kita sebut linear kalau ruang dimensinya tidak berubah, gitu ya. Atau variabel-variabel bentuk fungsinya itu adalah pangkat satu, gitu ya. Nah, transformasi linear itu atau F ini disebut transformasi linear apabila dia memenuhi dua syarat ini. Yang pertama adalah misalnya kita punya dua vektor U dan V, lalu kita jumlahkan. Nah, hasil penjumlahan itu kita masukkan di dalam transformasi F, gitu ya. Maka hasil transformasinya itu bisa dipisah. Jadi sama saja atau sama artinya dengan memasukkan masing-masing vektor itu ke transformasi F. Jadi transformasi U plus F itu sama dengan transformasi U ditambah transformasi V. Gitu ya. Jadi hasil penjumlahannya, hasil penjumlahan dari dua buah vektor U dan V, kalau kita masukkan ke dalam ruang ke transformasi, itu sama saja hasilnya dengan penjumlahan masing-masing transformasi dari vektor itu. Artinya setelah dimasukkan tuh bisa dipisah lagi gitu. Kemudian syarat yang kedua adalah kalau sebuah vektor U dikalikan skalar K itu sembarang, bisa negatif, bisa positif, bisa bulat, bisa pecahan ya. Yang nggak boleh adalah nol. Jadi tidak boleh ada skalar nol. Masih ingat bahwa kita tidak boleh mengalihkan baik itu matrik maupun vektor dengan nol. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Kalau kita punya vektor U, kita kalikan dengan K, kalau secara geometris, efek dari perkalian vektor U dengan skalar K itu adalah dia berupa perpanjangan garis atau perpendekan ya, tergantung dari nilai K-nya. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam transformasi F, itu sama saja dengan hasil transformasi vektor U yang dikalikan K. Jadi misalnya kita punya matrik vektor U dikalikan 3 nih, lalu dimasukkan ke dalam transformasi, dan ternyata hasilnya sama dengan kalau kita masukkan vektor U itu sebelum dikalikan K ke dalam transformasi F, terus dikali 3 gitu. Jadi eh, apa namanya sama saja sekalarnya atau pengalinya itu bisa dikeluarkan. Gitu ya. Kita coba lihat contohnya. Misalnya begini. Ada transformasi F yang mengubah dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 3. Nah, fungsinya itu seperti ini. Kalau ini apa namanya vektor transformasi yang mengubah vektor V dari ruang dimensi 2, berarti variabelnya misalnya katakanlah X dan Y gitu ya. Fungsinya seperti ini, dia mengubah dari ruang dimensi 2 itu ke ruang dimensi 3 dengan fungsi seperti ini. Komponen yang pertama itu dari X, komponen kedua dari X plus Y, jadi penjumlahan ini. Kemudian komponen ketiga adalah selisih dari X dan Y. Kemudian ada dua vektor, katakanlah U dan V. Nah, kalau U adalah vektor yang pertama, kita beri dia indeksnya 1, jadi X1, Y1. Kemudian V-nya X2, Y2 gitu ya. Maka kalau ini dijumlahkan, penjumlahan vektor seperti biasa kan berarti nanti hasil penjumlahannya seperti ini. X1 plus X2 ditambah Y1 plus Y2 gitu ya. Nah, hasil penjumlahan vektor ini kita masukkan ke dalam transformasi F ini. Maka nanti bentuknya kalau kita masukkan ke dalam transformasi F,
karena hasil komponen pertama dari transformasi itu X, maka nanti hasilnya adalah X1 plus X2. Gitu ya, untuk yang komponen pertama. Komponen kedua adalah X plus Y, berarti kita jumlahkan X1 plus X2 ditambah Y1 plus Y2. Jadi seperti ini. Nah, kemudian komponen yang ketiga, X1 min X2, ini ya, berarti nanti mengurangkan komponen X1 plus X2 dikurangi Y1 min Y2. Nah, kemudian kan nanti untuk menguji apakah dia linear atau tidak, itu kan harus bisa dipisahkan antara vektor pertama dengan vektor kedua. Jadi nanti harus bisa dipisahkan indeks 1 dan indeks 2-nya gitu. Nah, ini X1, X2 kita coba pecah. Ini kan plus, jadi kita kita apa namanya? Pecah vektornya. X1 sendiri, X2 sendiri di sini. Kemudian ini juga sama, X1, Y1 masuk di vektor yang pertama, X1, Y1. Kemudian ini X2 plus Y2 masuk di sini. Ya. Kemudian ini juga sama. Ini kalau dilepaskan X1 plus X2 min Y1 min Y2. Jadi Y1-nya kan min. Jadi X1 min Y1 itu akan masuk di sini. X1 min Y1. Lalu X2 min Y2 masuk di sini. Gitu. Dan ternyata ini kan semua indeksnya kan satu. Oh, ini berarti kan vektor U. Karena vektor U kan kita definisikan sebagai vektor yang pertama. Nah, berarti ini adalah hasil transformasi vektor U masuk ke F. Gitu ya. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai U, FU. Kemudian yang di sini, vektor yang satunya juga semua indeksnya 2. Jadi ini adalah indeks kedua itu adalah vektor V. Jadi ini hasil transformasi vektor V yang masuk ke F. Tuh. Jadi ini syarat satu dipenuhi. Nah, sekarang tinggal kita uji yang syarat kedua. Syarat kedua adalah vektor U-nya kita kalikan K. Atau vektor V-nya ya. Nah, vektor U-nya itu kan tadi X1, X2 ya. Ini kan. Nah, jadi kan masuknya tetap sini. Jadi ini kita masukkan di sini. Karena kita kalikan K, berarti vektornya menjadi K kali X1, K kali Y1. Masuk ke F. F-nya transformasi yang X1, kemudian X, kemudian suku kedua adalah X plus Y, lalu komponen ketiga X min Y. Ini juga begitu. Jadi komponen pertama KX1, komponen kedua KX1 plus KY1, komponen ketiga KX1 min KY1. Nah, ini kan setiap komponennya ada K-nya ya, ada K-nya, ada K-nya, ada K-nya semuanya. Jadi K bisa kita keluarkan. K-nya keluar, berarti kan ini X1, kemudian suku kedua X1 plus Y1, lalu komponen ketiga X1 min Y1. Nah, ini kan berarti transformasi vektor U yang masuk ke dalam F. Jadi ini kita ubah FU. Jadi betul terbukti bahwa transformasi KU itu sama dengan K kali transformasi U. Gitu. Jadi terbukti bahwa transformasi ini itu adalah transformasi linear. Gitu ya. Jadi kalau mau membuktikan bahwa dia linear atau tidak, apa namanya, tinggal dibuktikan dengan dua vektor tadi. Kita coba ya, saya ambil satu contoh nomor ini ya, nomor 1, nanti yang nomor 2 sampai 6 tugas. Tuh, kok nggak bisa? Kan bahwa eh, transformasi di atas berikut aja.
Nah, kita ambil misalnya satu vektor U gitu ya. Oke, ambil U itu dan ambil dua vektor. Yang satunya V, ini vektor kedua, berarti kita pakai variabel indeks 2. Nah, itu ya. Sekarang kita buktikan untuk bahwa penjumlahan U dan V itu masuk ke dalam transformasi. Oh, ini ding. Tunjukkan apakah gitu ya saya ubah. Oke, kita jumlahkan dulu U plus V. Ini kalau jumlahkan biasa, ya kan berarti X1, kan kalau penjumlahan hanya bisa menjumlahkan komponen yang sama ya. X1 berarti harus dengan X2 gitu ya. Nah, yang Y juga sama. Y hanya bisa dijumlahkan dengan Y. Gitu ya. Sekarang kita masukkan ke F. F-nya itu X, Y. Ini sama dengan 2X, Y. Berarti kalau ini F U plus V. Nah, ini kan berarti komponen pertama itu diambilkan dari 2X. Berarti ini. Jadi 2 kali ini ya. Ini kan X-nya. Lalu koma, bagian Y-nya ini. Nah, gitu. Kemudian kita jabarkan lagi. Ini kan berarti 2X1. Ini saya lepas dulu. Ini kan 2 kali X1 ditambah 2X2 gitu ya. Yang Y1, Y2-nya tetap gitu. Nah, nah ini berarti sekarang kita pecah. Bisa nggak dipecah? Yang X1 dengan X1 gitu. Nih, sekarang ini 2X1. Ini, saya hapus dulu. Nah, bisa nggak diubah menjadi begini maksudnya gitu. Yang pertama, yang depan adalah eh, indeks 1, yang kedua adalah indeks 2. Jadi ini 2X1.
Ini ya, koma, yang ini Y1. Lalu yang ini ditambah, kan bisa-bisa gini ya. Ya. Ini kan kalau dijumlah 2x1 plus x2 masuk ke sini, lalu koma Y1 plus Y2, betul ya? Nah, ini kan berarti 2x1 Y1 sudah kayak rumus semula. Dan ini adalah vektor U. Jadi dari sini ini bisa diubah nih. Ini berarti U. Ini adalah FU. Lalu yang ini 2x2, Y2. Berarti kan sama kayak gini, tapi yang diterapkan pada vektor V. Jadi ini V. Nah, jadi syarat pertama terbukti bahwa transformasi dari U plus V itu sama dengan transformasi U plus transformasi V. Jadi sekarang tinggal yang syarat kedua. Dua, kita kalikan KU. Jadi K dengan U itu berarti sama dengan, ambil salah satu aja. Mau pakai V boleh, mau pakai U boleh ya. Nah, ini kan berarti ini sama gini ya. Oke, sekarang kita masukkan ke F. U itu berarti masuk ke sini 2 kali, kan berarti ini ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus transformasinya. Bisa. Kalau masuk ke transformasi berarti di sini bagian depannya adalah X1, berarti ini 2 kali X1, gitu ya. Kemudian Y-nya X2. Nah, sekarang ini K-nya bisa keluar. Karena di sini ada K, di sini juga ada K. K-nya bisa kita keluarkan. K, ini, sorry, Y ya, kok X2. Maaf, ini maksudnya Y1. Nah, ini K-nya keluar. Gitu kan? Nah, udah berarti ini sama dengan U. Ini ya. Ya, berarti terbukti. Jadi karena syarat 1 dan 2 dipenuhi, maka fungsi F adalah transformasi linear. Gitu ya, itu untuk membuktikan bahwa dia transformasi linear atau tidak. Nah, nanti yang soal 2 sampai 6 tugas ya. Nah, kalau nomor 5 tentukan bayangan dari titik 1,2.
Berarti tinggal dimasukkan aja. Kalau begitu ini mengubah, masukkan nilai X-nya sama dengan 1, Y-nya 2, nanti menjadi berapa setelah masuk ke sini, gitu ya. Tinggal dimasukkan aja. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, aman ya? Belum, Bu. Oh, iya? Oke, Belum, Bu. belum. Oke, saya lanjut. Oke, nah sekarang bagaimana cara membentuk matrik bakunya, gitu ya? Nah, matrik bakunya dari transformasi linier dari ruang dimensi n ke m, selain bisa diambilkan dari apa namanya? Kalau diketahui fungsinya kan kita bisa ambilkan dari koefisien-koefisien dari apa namanya? Variabel x-nya ya. Nah, kalau sekarang kita mau cari basis bakunya. Jadi basis baku itu adalah vektor-vektor yang nempel di sumbu. Jadi kalau saya gambarkan misalnya di vektor ruang dimensi 2 kan begini ya. Ini kan sumbu X nih. Ini sumbu Y. Vektor bakunya itu di sini. Atau vektor satuan nyebutnya. Nah, ini adalah E1. E1 itu adalah vektor yang nempel di sumbu X. Ini E2. Untuk di ruang dimensi 2 dia nempel di sumbu E. Nah, berarti karena nempel kan koefisiennya berarti kalau yang E1 itu adalah X-nya 1, Y-nya 0. Jadi E1 untuk di ruang dimensi 2 itu komponennya X-nya 1, Y-nya 0. Yang E2 juga sama karena dia nempel di sumbu Y, X-nya kan 0 nih. Karena dia nggak geser kanan atau kiri ya, jadi 0. Tapi dia ke atas 1. Jadi E2 itu adalah, jadi sama kayak vektor satuan. Ini yang disebut dengan basis atau baku. Ini 0, 1. Ini di ruang dimensi 2. Di ruang dimensi 3 juga sama. Kalau di ruang dimensi 3 kan kita nulisnya begini ya. X itu yang ke depan di sini, sama ke belakang. Lalu ini Y, ini X, lalu ini Z. Gitu ya. Jadi vektor E1, E2-nya di sini. Ini E1 artinya komponennya kan X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Lalu yang E2 itu nempel di sumbu Y. X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Nanti yang nempel di sumbu Z itu E3, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Gitu. Jadi kalau nanti vektor-vektor baku atau basis baku itu dikumpulkan, dia jadi matrik. Matrik A ini misalnya ya, itu adalah matrik yang berisi basis-basis baku sebagai vektor-vektor kolomnya. Gitu. Jadi nanti ini dijejer dimasukkan dalam sebuah matrik E1, E2, E3 dan seterusnya. Gitu. Jadi dia sebagai vektor kolom. Loh, kita coba lihat contohnya gini. Misalnya dari ruang ada transformasi yang memetakan dari ruang dimensi 2 masih ke ruang dimensi 2 dengan rumus seperti ini. Semula X1 dia mengubah X1 yang baru itu dari penjumlahan X1 ditambah 2 kali X2. Lalu X2 yang baru itu dari X1 min X2. Nah, jadi kalau kita harus menyusun matrik bakunya seperti apa, kita cari E1 dulu, jadi 1, 0, kita masukkan ke sini. 1, 0 itu berarti X-nya 1, Y-nya 0 ya, masukkan ke sini. X1-nya 1, X2-nya 0. Jadi ini 1 plus 0, 1. Lalu kita masukkan X2-nya ke persamaan kedua, X1 min X2 berarti 1 min 0, 1. Jadi ini T1, T E1. Kemudian yang E2 berarti X1-nya 0, X2-nya 1. Masukkan ke sini. 0 plus 2 kali 1, jadi 2. Lalu 1 itu 0, min X2-nya 1, jadi 0 min 1, jadi min 1. Nah, kita punya E1-nya 1, 1, itu masuk di sini. Jadi, kemudian E2-nya 2 min 1 masuk di sini. Nah, matrik bakunya ini. Matrik ukuran 2 kali 2. Karena dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2 gitu ya. Kalau dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 3 berarti ada 3 baris 2 kolom gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan
matrik-matrik kolom, vektor, matrik vektor, vektor kolom, sorry. Ini ya, vektor-vektor kolom. Jadi dia main vektor, gitu. Oke, sekarang kita coba ya. Satu, satu aja. Yang nomor dua. Gimana? Ada pertanyaan? Bu, mau tanya untuk E itu artinya E terbanyak itu berapa E? Tadi kan E1, E2 sama sampai dengan EN. Heeh. Itu berarti N itu N banyak itu ruang dimensi. dimensinya. Ya, heeh. Cuman kan kita tidak bisa membayangkan ya, karena kita tuh punya keterbatasan visual. Visual kita itu hanya sampai ruang dimensi 3. Karena kita hidup di ruang dimensi 3. Jadi kalau kita apa namanya membahas tentang ruang dimensi 4, maka secara visual tidak bisa digambarkan. Tapi kita bisa mengerjakan secara analog gitu, secara analog dengan cara di ruang dimensi 3, ruang dimensi 2 gitu. Tapi ini Baik. terapannya bahkan matrik kalau digambarkan secara visual kan kita terbatas hanya di ruang dimensi 3 ya. Tapi kalau itu diambil atau dipakai sebagai basis data, matrik dalam misalnya pemrograman itu array gitu ya, eh, maka bisa sampai ruang tidak terbatas gitu, gitu ya. Jadi kalau dibayangkan memang kita hanya terbatas di ruang dimensi 3. Tapi ini bisa dikerjakan sampai ruang dimensi n. Jadi misalnya di ruang dimensi 4, maka E1-nya adalah 1,0,0,0. Nanti E2-nya 0,1,0,0. E3-nya 0,0,1,0. Nanti E4-nya 0,0,0,1 gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Terus, Bu. Oke. Kita coba nomor satu ya. Eh, oh ya enggak usah, Ding. Ini sudah ada. Jadi, misalnya kita harus mencari matrik baku dari transformasi ini. Ini kan transformasi dari ruang dimensi 2, masih di ruang dimensi 2 ya. Nah, ruang hasilnya adalah pertama kita cari E1. E1-nya masukkan ke sini. E1 itu 1,0, berarti ini 2 kali 1 dikurangi 0. 2, X1 plus X2 berarti 1. Jadi 2,1. Lalu E2-nya berarti 0,1 kan. X1-nya 0, X2-nya 1, jadi min 1. Lalu X1 plus 2-nya juga 1. Jadi ini min 1,1. Nah, ini masuknya sebagai kolom 2,21. Ini masuknya sebagai kolom berikutnya. Kolom kedua. Min 1, min 1, 1. Gitu ya. Nah, kalau yang nomor 2 itu memetakan dari ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 2. Ke ruang dimensi 3 masih sama. Ini 1, 2, 3. Ini yang nomor 3 dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 3. Eh, ruang dimensi 4 malah. Ini 1, ya. Yang nomor 3 itu dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi nanti tuh kalau matrik bakunya nomor 2 itu ada oh ini 33, ukurannya 3 kali 3. Kalau yang nomor 3 ukurannya adalah 4 baris 2 kolom. Gitu. Kalau ini 3 baris 3 kolom, kalau ini 2 baris 2 kolom. Jadi baris itu mewakili jumlah persamaan. Kalau ini kan berarti ada 4 persamaan kan? Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Itu jadi baris. Kemudian variabel dari ruang asalnya kan 2, X1, X2. Nah, itu jadi kolom. Jadi 4 baris 2 kolom. Gitu. Ini nanti tugas ya. Nomor 2, 3. Oke.
Nah, saya lanjutkan tadi yang terakhir bahwa transformasi transformasi itu bisa juga apa namanya karena mengubah posisi ya dari dari titik di ruang dimensi n ke ruang dimensi m gitu. Atau kalau di ruang dimensi yang sama ya dia akan mengubah posisi, apakah posisinya itu karena pergeseran, karena pencerminan, atau karena perputaran. Itu. Nah, ada beberapa jenis transformasi linear bidang yang sudah ada bentuknya gitu. Nanti rumus bakunya tergantung dari nilai-nilai kalau itu putaran berarti nilai sudutnya gitu ya. Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah pergeseran atau transformasi atau perubahan posisi karena diputar, rotasi. Nah, perputaran itu tergantung sudutnya. Nah, tapi bentuk matrik bakunya sama. Cos theta, min sin theta, kemudian baris keduanya sin theta, cos theta. Tetanya adalah sudut. Jadi misalnya 90 derajat. Saya kasih contoh nggak ya? Sebentar. Oh, nggak ada. Misalnya begini. Kita mengubah rotasi 90 derajat. Dari sini ke sini gitu ya. Nah, katakanlah di sini tuh titiknya 2,0. Nah, kalau 90 derajat berarti kan kita punya cos 90, cos 90 itu 0, lalu baris satu kolom duanya min 90, min sin 90 berarti min 1 karena sin 90 itu 1. Lalu sin theta untuk baris duanya berarti 1, lalu cos tetanya ini 0. Nah, ini adalah matrik baku untuk rotasi 90 derajat. Jadi misalnya nih, kalau ini dari titik semula 2,0 itu diputar 90 derajat, kan jadinya 0,2 di sini ya. Nah, sekarang kita coba kita kalikan titik 2,0. Nanti apakah dia akan menjadi titik 0,2? Harusnya 0,2 ya. Nah, ini kita kalikan biasa. 0 kali 2 ditambah min 1 kali 0, 0. Lalu 1 kali 2 ditambah 0,02. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat dengan langsung melakukan transformasi. Jadi diputar 90 derajat itu berlawanan arah jarum jam ya. Itu arah positif itu berlawanan jarum jam. Jadi sini sebesar 90 derajat. Atau bisa kita langsung masukkan ke sini. Jadi pertama dicari matrik bakunya. Masukkan di sudutnya 90 dan matrik bakunya ternyata 0 min 1, 1, 0. Dan kalau kita masukkan titik 2,0 ternyata betul dia jadi 0,2 gitu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk sudut berapapun. Misalnya diputar 45 derajat ya, berarti tinggal kita masukkan nilai 45 di sini. Kalau 45 derajat kan berarti nanti berhentinya di sini ya. Nah, jadi setengah akar 2 min setengah akar 2 setengah akar 2 setengah akar 2 gitu. Gitu ya. Itu rotasi. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Jadi ini refleksinya bisa terhadap eh, garis tertentu, bisa terhadap sumbu X misalnya, atau sumbu Y, atau garis Y sama dengan X misalnya. Yang jelas bahwa ini adalah transformasi yang memetakan masing-masing titik pada bidang ke dalam bayangan cerminnya terhadap garis G. Gitu. Kita coba lihat. Nah, ada refleksi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y itu maksudnya berarti ini ya di sini. Kalau semula itu titiknya di sini, dicerminkan dengan sumbu Y, maka posisinya kan jadi seperti ini. Ini panjangnya sama, cuma beda eh, lawannya gitu ya. Kalau di sini X-nya positif semula X, maka dia akan menjadi min X, ya kan? Tapi tingginya sama. Jadi yang semula X, Y itu menjadi min X, Y. Tuh. Jadi yang berubah apa? Nilai X-nya. X-nya kan berubah menjadi negatif ya. Maka
Basisnya adalah min 1,0 itu E1. Lalu Y-nya sama tetap. Jadi 0,01. Ya, jadi X-nya yang E2 basis kedua itu kan yang berubah Y-nya, X-nya tetap. Jadi matriknya adalah 01. X-nya dikali 0, Y-nya dikali 1. Kalau yang E1 kan X-nya berubah menjadi min ya, jadi min 1,0 gitu. Nah, jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y seperti itu, nilai Y-nya sama, X-nya berubah. Dan ini matrik bakunya, min 1001. Kalau determinkan terhadap sumbu X di sini, yang berubah nilai Y-nya. Y-nya menjadi min-nya kan, di sini ya. Nilai X-nya tetap. Jadi, E1-nya 1,0, 1,0 itu tetap ya. X kali 1, Y kali 0, jadi X-nya tetap. Kemudian, 0 min 1, jadi X kali 0, Y-nya kali min 1. Jadi, Y-nya berubah tanda. Nah, jadi matrik bakunya adalah 1, 0, 0 min 1. Kemudian satu lagi misalnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu ini X, Y, garis Y sama dengan X itu kan gini ya. Ini garis Y sama dengan X. Nah, dicerminkan di sini. Jadi kalau kita punya titik di sini misalnya, di sini, kalau kita cerminkan di sini kan jadinya begini ya. Gini kan. Yang semula X-nya 1 nanti menjadi Y, gitu kan. Y-nya 0, X-nya menjadi 0. Cerminnya begitu. Jadi, kalau begitu grafiknya seperti apa? Jadi nih, X-nya akan jadi Y, Y-nya jadi koma. Kalau misalnya di sini nih, kita punya titik 3,1 deh. Sini ya, 3,1. Itu kalau dicerminkan kan jadi begini. Menjadi 1,3. Ya, 3,1 menjadi 1,3. Jadi nilai X itu nanti menjadi Y, nilai Y menjadi X. Matriknya seperti apa? Matriknya ini 0,1,1,0. Jadi seperti kebalikan dari matrik identitas. Kalau matrik identitas kan tetap ya. Matrik berapapun kalau dikalikan dengan matrik identitas kan tetap. Nah, ini tuh berubah. Yang semula X jadi Y, Y jadi X. Jadi ini E1-nya kan dia memetakan satu titik dikali 0,1. Jadi X-nya 0, yang semula 1 jadi 0, kemudian Y-nya jadi 1. Balik yang E2, X-nya jadi Y, gitu ya. Terus yang satunya 0. Gitu. Nah, itu matrik untuk apa namanya refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi matrik-matrik ini sudah tetap kalau yang pencerminan ya. Kalau yang rotasi tergantung dari sudutnya. Jadi kalau matrik pencerminan ini boleh dihafal. Terhadap sumbu Y berarti min 1001, terhadap sumbu X 100 min 1. Kalau terhadap garis Y sama dengan X 0110. Gitu. Kemudian yang ketiga, perubahan atau transformasi yang ketiga adalah ekspansi atau kompresi. Ekspansi itu berarti melar, kompresi itu mampat, gitu ya. Nah, jadi misalnya ada koordinat X dari masing-masing titik, itu dikalikan dengan konstanta K. Kalau K-nya itu lebih besar dari 1, maka dia akan efeknya adalah memperluas gambar. Tapi kalau nilai K-nya antara 0 sampai 1, berarti dia dimampatkan gitu ya, akan lebih kecil atau ngompres. Nah, dalam arah X, itu jika koordinatnya X. Kita sebut dengan ekspansi atau kompresi dalam arah X dengan faktor K. Matriknya seperti apa? Matrik bakunya ini. Jadi pada arah X itu di posisi 1,1 itu diganti K. K ini menjadi pembesar atau pengecil gitu. Nah, untuk dimampatkan dalam arah Y, jadi ke atas atau ke bawah gitu ya. Ini yang berubah adalah di matrik di elemen 1,1.
sorry, dua-dua. Ini di elemen Y-nya. Jadi X-nya tetap, tapi yang di posisi Y-nya yang diperbesar sebesar K. Jadi nanti dia akan memperbesar dalam arah Y ke atas bawah gitu. Kalau memperbesar dalam arah X itu berarti ke kanan kiri gitu ya. Jadi kita coba lihat contohnya. Satu lagi adalah digeser. Jadi kalau digeser itu bisa dalam arah X dan arah Y sama. Nah, ini adalah digesernya juga bisa digeser sebesar berapa gitu. Nah, faktornya penggeser sebesar berapa itu adalah faktor K-nya. Ini transformasi yang menggerakkan masing-masing titik sejajar dengan sumbu X sebanyak KY menuju kedudukan yang baru. Kedudukan baru itu berarti X-nya nanti plus pergeserannya ya. KY, Y-nya tetap. Jadi ini gesernya dalam arah X. Jadi Y-nya tetap dia ke kanan ke kiri. Digeser ya, bukan diperbesar. Kalau tadi kan di-expand. Nah, kalau ini digeser. Jadi pindah lokasi. Nah, karena pindah matriknya seperti ini, 1K01. Ini pergeseran arah X. Kemudian kalau arah Y, 10K1. Jadi bedanya posisi K-nya ya. Kalau yang di expand, itu K-nya ada di sini, jadi di diagonal utama. Kalau yang arah X, itu di posisi 11, kemudian yang arah Y di posisi 22. Ini di diagonal utama. Diagonal utama itu kan yang dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi kalau yang digeser itu di arah diagonal yang bukan utama. Kalau X yang baris 1, kalau yang Y baris 2, gitu ya. Nah, kita coba. Jadi misalnya kita mau nyari ini. Hmm, Kalau kita insert bisa nggak ya? Oke. Nah, carilah transformasi matrik dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 2 yang mula-mula menggeser dengan faktor sebesar 2 dalam arah X, kemudian merefleksikan terhadap Y sama dengan X. Jadi ini dua transformasi ya. Satu titik mula-mula digeser, kemudian hasil pergeseran itu direfleksikan atau dicerminkan. Jadi kita perlu dua matrik baku, tapi kalau matrik transformasinya beruntun seperti ini, maka nanti matriknya itu urutannya diubah. Jadi yang paling belakang transformasinya itu menjadi urutan paling depan pada perkalian matriknya. Jadi ini ada dua transformasi. Mula-mula ini dicari matrik baku masing-masing transformasi ya. Yang pertama, pergeseran dalam arah X sebesar 2, gitu ya. Nah, ini berarti matrik bakunya adalah ini K-nya itu yang di posisi diagonal bukan utama. Kalau yang K-nya ada di posisi diagonal itu utama, itu adalah ekspansi sama apa namanya kompresi. Tapi kalau bergeser berarti posisi K-nya itu di diagonal non utama, yang dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi ini karena di ruang dimensi 2 ya. Nah, posisikannya di sini. Baris 1 untuk X, baris 2 untuk Y. Jadi karena ini sebesar 2, berarti dalam arah X, maka 2-nya di sini. Kalau dalam arah Y,
di baris dua sini. Nah, yang lain ini satu, ini nol, ini satu, gitu ya. Kemudian, nih kalau mau lihat pergeseran, berarti ini tadi rumus nomor, mana ya? Nah, ini pergeseran nomor 4. Dia dalam arah X berarti nih, dia ada di diagonal yang bukan utama. Dari kanan atas ke kiri bawah. Kalau K-nya di baris 1 itu untuk arah X. Kalau untuk arah Y berarti K-nya di baris 2. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Kemudian transformasi kedua, jadi setelah digeser itu direfleksikan. Jadi ini pencerminan nih. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, matriknya adalah, ini tuh lawannya matrik identitas. Karena dia bercermin terhadap garis Y sama dengan U, yaitu yang nanti X jadi Y jadi X. Maka matriknya ini 0, 1, 1, 0. Nah, karena, lalu nanti kita kalikan nih. Cuma urutannya seperti apa gitu ya. Kalau transformasinya itu digeser dulu, kemudian direfleksikan, maka nanti perkaliannya, maka matriks transformasi tersebut adalah ini. Jadi yang depan itu yang terakhir. Gitu. Nah, kita hitung 0 kali 1 plus 1 kali 0. 0. Kemudian baris 1 kolom 2-nya 0 kali 2 plus 1 kali 1. Baris 2 kolom 1-nya 1 kali 1 plus 0 kali 0. 1. Baris 2 kolom 2-nya 1 kali 2 plus 0 kali 1. 2. Gitu. Jadi ini digeser terus dicermin. Gitu ya. Jadi matrik bakunya adalah ini. Nah, kalau kemudian nomor 3 misalnya, carilah bayangan dari titik dari titik 3,5 setelah melalui transformasi pada soal nomor 1, hasilnya menjadi titik apa? Gitu ya. Jadi ini nomor 3, transformasi titik P min 3,5, benar ya? Sorry, kebalik. 3,-5 adalah tinggal dikalikan aja. Ini, kemudian kita kalikan, ini kita ubah jadi vektor kolom ya. 3, berarti ini 0 kali 3 plus 1 kali min 5. Min 5. Lalu ini 1 kali 3 ditambah 2 kali min 5. Jadi 3 plus, 3 min 10. Jadi min 7. Gitu ya. Nah, jadi kalau titik semula 3, min 5 itu nanti akan jadi min 5, min 7. Setelah melalui proses digeser sebesar 2 dalam arah X, kemudian dicerminkan terhadap terhadap garis Y sama dengan X. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Oh, sudah selesai. Kalau ini mencari inverse-nya. Jadi kalau inverse-nya dibalik ya. Tapi ini nggak usah. Ini kita lanjutkan minggu depan aja. Oke,
Sampai di sini yang bisa saya berikan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, eh, mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa diterima dan dipahami dengan mudah, gitu ya, supaya nanti bisa mengerjakan tugasnya. Di habis ini tugasnya saya posting ya.